Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang budidaya tanaman selada dengan metode hidroponik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5. Yang pertama, Ahmad Wahyudi, yang kedua, Aisyah Nurin Najia, dan yang terakhir saya sendiri, Vika Nanda Wulandari. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Selada merupakan salah satu sayuran daun yang digemari oleh masyarakat. Selada memiliki berbagai kandungan gizi seperti serat, vitamin A, dan mineral. Tanaman selada merupakan komoditas pertanian yang umumnya dikonsumsi dalam bentuk segar, sehingga kehigienisan tanaman selada dari residu pestisida dan mikroorganisme yang berbahaya bagi kesehatan manusia merupakan prioritas utama. Pemanfaatan teknologi hidroponik untuk produksi tanaman selada merupakan solusi untuk menghasilkan komoditas yang bebas residu pestisida, bebas mikroorganisme berbahaya, dan kualitas produk yang dihasilkan lebih seragam. Tanaman hidroponik adalah tanaman yang media tanamnya bukan berupa tanah. Tanaman hidroponik juga tidak membutuhkan banyak air, tidak perlu melakukan penyiraman seperti tanaman yang ditanam pada media tanah. Sayuran yang ditanam dengan hidroponik lebih sehat serta aman dikonsumsi. Sebagian orang mungkin masih sangat asing dengan penanaman hidroponik, dikarenakan perkembangan metode penanaman yang satu ini memang tidak mengalami perkembangan yang sangat pesat. Teknik menanam hidroponik tidak dapat diterapkan untuk semua jenis tanaman, melainkan beberapa tanaman saja yang cocok dan mampu tumbuh dengan subur dengan hasil yang memuaskan. Profil usaha. Hidroponik dikenal sebagai salah satu teknik membudidayakan tanaman yang menggunakan media tanpa tanah atau soilless kultur, seperti air, kerikil, pasir, material lain. Hidroponik kita adalah sebuah jenis usaha hidroponik yang berada di Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Hidroponik kita dibentuk guna memudahkan masyarakat sekitar untuk mendapatkan hasil yang berkualitas. Awal terbentuknya hidroponik kita mulai berjalan pada tahun 2020 sampai sekarang. Selain itu, berselang 5 bulan sempat berhenti memproduksi karena terkendala COVID-19. Hidroponik kita dapat mencapai produksi sekitar 500 kg sayur selada per bulannya. Hidroponik kita memulai usahanya di sekitar rumah dengan lahan yang dibilang cukup luas, dengan pelayanan produk yang sudah langsung di-packing. Selanjutnya, identifikasi produk. Tanaman yang banyak dibudidayakan dengan menggunakan sistem hidroponik adalah tanaman selada. Tanaman selada merupakan tanaman hortikultura yang dapat tumbuh secara optimal pada kawasan dingin hingga tropis. Selain itu, telah dibudidayakan secara luas karena bernilai ekonomis sehingga memberikan peluang keuntungan bagi sistem tanam hidroponik. Berdasarkan hal tersebut, maka dilakukan penelitian terkait budidaya tanaman selada secara hidroponik dengan menggunakan sistem DFT dan penambahan nutrisi AB mix untuk melihat pengaruhnya terhadap pertumbuhan tanaman selada. Mekanisme terpenting dalam hidroponik ialah media tanam sebagai pengganti tanah. Media tanam yang umum digunakan yaitu rock wool atau mineral wool, merupakan media yang berbahan non-organik, dibuat dengan mengisi udara atau uap ke dalam batuan yang telah dicairkan. Media tanam pada sistem hidroponik fungsi utamanya adalah untuk menopang tanaman agar tetap tegak sehingga sinar matahari maupun sinar buatan atau lampu pertumbuhan dapat dimanfaatkan tanaman secara maksimal. Pada jenis media tanam pada sistem hidroponik kita menggunakan sistem DFT atau Deep Floating Technique. Sistem ini merupakan mode air tergenang dalam pipa, air tetap dialirkan melalui tandon nutrisi lewat pompa air. Air yang dialirkan tidak mengalir secara langsung, melainkan tergenang. Faktor produksi. Faktor produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah hasil produksi dan kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan sistem produksi DFT, tenaga kerja, jenis media tanam, dan bahan baku agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi produksi hidroponik kita adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku. Bahan baku utama benih sangat mendukung dalam segala aspek. Selain bahan baku utama benih, dalam proses produksi sayur hidroponik juga membutuhkan beberapa bahan baku pendukung seperti nutrisi, rock wool, dan air. Yang kedua, peralatan. Peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan hidroponik yaitu yang pertama paralon, yang kedua tandon 200 liter, yang ketiga pompa akuarium, yang keempat selang input, yang kelima gromet, dan yang terakhir paralon output. Yang ketiga yaitu tenaga kerja. Tenaga kerja hidroponik kita mempekerjakan seorang laki-laki yang upah dibayar per bulan, dan juga meliputi tenaga kerja untuk budidaya, perawatan, panen, dan pengemasan. Yang keempat, jenis media tanam. Media tanam yang digunakan untuk budidaya hidroponik dibagi menjadi dua, yaitu media tanam organik dan media tanam anorganik. Biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan untuk proses produksi usahanya yang dimulai sejak persemaian sampai pada saat siap untuk dijual. Biaya adalah seluruh korbanan yang digunakan untuk menghasilkan produksi yang terdiri atas biaya tetap, yaitu sewa lahan, biaya penyusutan, perbaikan alat-alat, bunga bank, dan biaya mesin. Dan biaya tidak tetap, yaitu benih, pestisida, pupuk organik, pupuk kimia, tenaga kerja luar. Dalam perhitungan usaha tani, hidroponik kita dapat mencapai produksi sekitar 500 kg sayur selada per bulannya. Untuk harga dari selada ini per kilonya senilai 15.000. Selain itu, permintaan selada bisa mencapai 50 kg per harinya. Penentuan harga produk. Penentuan harga produk selada hidroponik bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk biaya produksi, permintaan pasar, persaingan, dan nilai tambah yang ditawarkan oleh produk tersebut. Berikut adalah beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan harga produk selada hidroponik. Yang pertama yaitu biaya produksi, yang kedua permintaan pasar, yang ketiga persaingan, yang keempat nilai tambah, dan yang kelima margin keuntungan. Neraca adalah sebuah laporan keuangan yang digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan suatu entitas. Neraca menunjukkan aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari entitas tersebut. Laporan neraca memberikan gambaran tentang apa yang dimiliki oleh entitas aset, berapa yang harus dibayarkan oleh entitas kewajiban, dan berapa jumlah yang tersisa bagi pemilik entitas ekuitas. Neraca pada usaha tani selada hidroponik adalah sebuah laporan keuangan yang mencatat semua transaksi keuangan yang terjadi dalam operasional usaha tani selada hidroponik. Berikut adalah komponen-komponen utama yang umumnya ada dalam neraca usaha tani selada hidroponik. Yang pertama, aset. Aset mencakup semua sumber daya yang dimiliki oleh usaha tani selada hidroponik. Yang kedua, kewajiban. Kewajiban mencerminkan semua utang dan kewajiban finansial yang dimiliki oleh usaha tani selada hidroponik. Yang ketiga, ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik merupakan jumlah investasi yang dimasukkan oleh pemilik usaha tani selada hidroponik dan kumulatif dari laba atau rugi yang dihasilkan selama operasional. Yang berikutnya adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi juga dikenal sebagai laporan laba rugi. Laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang pendapatan, beban, dan laba atau rugi suatu perusahaan selama periode waktu tertentu. Biasanya 1 tahun. Laporan ini memberikan gambaran tentang kinerja keuangan perusahaan dengan membandingkan pendapatan yang dihasilkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Berikutnya laporan keuangan. Laporan keuangan adalah dokumen yang menyajikan informasi keuangan sebuah entitas atau perusahaan selama periode waktu tertentu. Laporan ini biasanya disusun oleh Departemen Keuangan dan Akuntansi Perusahaan dan digunakan untuk memberikan gambaran
tentang kinerja keuangan perusahaan kepada pemangku kepentingan seperti pemilik, investor, kreditur, dan pemerintah. Laporan keuangan penting untuk memahami kesehatan keuangan sebuah perusahaan. Berikutnya adalah tabel biaya produksi, sarana produksi. Keterangannya benih berjumlah 17, satuan gram, harga per unit 130.000, totalnya 2.210.000 rupiah. Nutrisi, jumlah unit 15, satuan liter, harga per unit 23.000 rupiah, total 300.045.000 rupiah. Jumlahnya total adalah 2.555.000. Yang berikutnya keuntungan. Yang pertama penerimaan satuan Rp atau KG bernilai 9 juta dan total biaya produksi satuan KG nilai 6.924.000 rupiah. Berikutnya keuntungan yang bernilai 2.076.000 rupiah. Nah, dan kesimpulannya adalah mekanisme terpenting dalam hidroponik ialah media tanam sebagai pengganti tanah. Di samping itu, media tanam juga memiliki fungsi dalam membantu dalam penyerapan air oleh akar untuk kelangsungan pertumbuhan tanaman. Terdapat berbagai macam media yang biasa dimanfaatkan sebagai penopang akar dalam budidaya menggunakan sistem hidroponik. Penggunaan media ini juga berpengaruh besar terhadap laju dan hasil dari pertumbuhan suatu tanaman. Proses panen pada pertumbuhan hidroponik sangat mudah dilakukan, sebab selada hanya perlu diangkat dan dikeluarkan dari net pot. Selada yang telah panen siap untuk didistribusikan maupun dikonsumsi sendiri. Sayuran dengan metode hidroponik memberikan banyak keuntungan. Selain daun yang rimbun dan warna yang menarik, tanaman hidroponik juga terhindar dari berbagai macam pestisida. Mungkin cukup segini presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.